Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Wanda Puspita, dan ketiga rekan saya ada Sefira Tiara Wardani, Wildania Nurul Istiqomah, dan Bella Sabrina. Untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Teknologi Media Komunikasi, tema yang kita ambil adalah Perkembangan Teknologi Komunikasi. Pengertian teknologi komunikasi sendiri, menurut KBBI ada dua pengertian teknologi. Yang pertama, teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan. Yang kedua, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi memiliki dua aspek, yaitu hardware atau perangkat keras dan software, perangkat lunak. Menurut KBBI, pengertian komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi juga berarti hubungan atau kontak. Maka, pengertian teknologi komunikasi adalah peralatan perangkat keras atau hardware dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial, yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, menyampaikan, menyebarluaskan perangkat keras yang dibuat karena ada kendala dari segi ekonomi, sosial, dan politik, yang digunakan untuk mengatasi, mempermudah, dan meningkatkan indera pendengar dan melihat, untuk digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan bertukar informasi. Teknologi komunikasi juga merupakan teknologi dalam penyebar informasi, baik untuk tingkat regional maupun internasional, yang bisa digunakan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Perbedaan teknologi komunikasi. Perbedaan teknologi komunikasi dengan teknologi informasi adalah sebagai berikut. Teknologi komunikasi ditekankan pada sebagaimana suatu hasil data dapat disalurkan, disebarkan, dan disampaikan ke tempat tujuan. Sedangkan teknologi informasi lebih ditekankan pada hasil data yang diperoleh. Teknologi komunikasi digunakan untuk memindahkan informasi dari sumber ke penerima. Contoh, teknologi komunikasi adalah telepon dan televisi. Teknologi informasi berkembang cepat dengan meningkatkan perkembangan komputer dengan peranti pendukungnya, serta perkembangan teknologi komunikasi yang ada. Teknologi informasi digunakan untuk mengolah informasi. Contoh teknologi informasi adalah komputer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wildania. Baik, saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Teknologi komunikasi berkembang cepat dengan meningkatnya perkembangan teknologi elektronika, sistem transmisi, dan sistem modulasi, sehingga suatu informasi dapat disampaikan dengan cepat dan tepat. Terdapat beberapa contoh sebelum pengguna smartphone, smart TV, bahkan notebook. Terdapat perbedaan teknologi komunikasi dari zaman dahulu ke zaman sekarang di bawah ini. Perbedaan antara teknologi komunikasi masa lalu dan masa kini sebagai berikut. 1. Peralatan. Komunikasi pada masa lalu masih menggunakan alat-alat sederhana. Alat bantu tersebut diantaranya beduk, kentongan, gambar, api, simbol, dan tanda jejak. Sarana komunikasi masa lalu yang masih ada sampai saat ini adalah beduk dan kentongan. Berbeda dengan alat komunikasi masa lalu, peralatan masa kini yang digunakan sudah modern. Teknologi komunikasi ditunjang dengan adanya satelit. Teknologi satelit mempermudah hubungan komunikasi dari berbagai belahan dunia. Peralatan komunikasi masa kini dapat dibedakan menjadi komunikasi cetak dan elektronik. Alat bantu komunikasi tersebut diantaranya adalah surat, telepon, telegraf, faksimiles, televisi, radio, multimedia, fasilitas internet. Kedua, penggunaannya. Cara penggunaan sarana komunikasi masa kini jauh lebih mudah, lebih praktis, dan lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan alat komunikasi masa lalu. Alat komunikasi masa lalu lebih menekankan pada cara manual dan sederhana. Alat komunikasi masa kini lebih praktis dan menggunakan teknologi tinggi yang lebih mahal. Selain mahal biayanya, alat komunikasi juga memerlukan energi atau tenaga listrik. Pesawat televisi misalnya memerlukan tenaga listrik untuk menghidupkannya. Demikian juga komputer dengan perangkat multimedianya. Hanya dengan menekan perintah, maka kita bisa mendapatkan informasi dari seluruh belahan dunia tanpa harus beranjak dari tempat duduk. Ketiga, jangkauan. Jangkauan komunikasi adalah jarak terjauh yang mampu menghubungkan pihak yang berkomunikasi. Zaman dahulu, orang yang masih menggunakan sarana komunikasi seperti kentongan atau beduk, daya jangkau sarana tersebut hanya beberapa meter saja. Dengan adanya perkembangan berbagai jenis teknologi komunikasi, sekarang kita bisa berhubungan langsung dengan jarak jauh, baik antar daerah, antar negara, bahkan antar benua. Kita bisa memperoleh informasi atau hiburan melalui telepon, radio, televisi,
koran, atau internet. Jangkauan komunikasi pada masa kini hampir tanpa batas. Berbagai peristiwa di berbagai belahan dunia dapat diketahui pada saat ini juga. Berikut ini adalah tabel perbandingan antara teknologi komunikasi masa lalu dan masa kini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bella Sabrina. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Sejarah perkembangan teknologi komunikasi. Sejak awal manusia diciptakan, sejak saat itu teknologi digunakan. Manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dengan bantuan teknologi, hanya bentuk dengan cara yang berbeda. Perkembangan teknologi di daerah yang satu dengan yang lain tentu tidak sama. Di negara yang satu dengan yang lain juga pasti akan berbeda. Perbedaan budaya dan zaman akan mempengaruhi perubahan perkembangan teknologi yang akan dilakukan. Pengaruh teknologi yang kita rasakan saat ini akan jauh berbeda dengan pengaruh yang ada pada beberapa tahun yang lalu. Banyak nilai-nilai yang kehilangan, bahkan perubahan ke arah yang lebih baik atau sebaliknya. Perkembangan teknologi tersebut tidak dapat ditebak atau bahkan dipastikan, sebab perubahan zaman dan budaya sendiri sangat dinamis, berubah sangat cepat. Berdasarkan sejarah perkembangannya, teknologi komunikasi dibagi menjadi 4 zaman, yaitu yang pertama, zaman tulisan atau menulis, ditandai dengan dikenalnya tulisan. Yang kedua, zaman percetakan, dimulai setelah Gutenberg menciptakan mesin cetak. Yang ketiga, ada zaman telekomunikasi, ditemukan alat-alat seperti telegraf, radio, telepon, televisi, telepon genggam, PDA, telepon pintar. Dan yang terakhir ini ada zaman komunikasi interaktif, peradaban menjadi lebih maju. Ada komputer, komputer mikro, superkomputer, laptop, tablet PC, internet, dan yang terakhir satelit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sevilla Tiara. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Teknologi komunikasi dari analog ke digital. Komunikasi analog, suatu bentuk dari komunikasi elektronik yang merupakan proses pengiriman info masih pada gelombang elektromagnetik dan bersifat variabel dan berkelanjutan atau disebut juga dengan sinyal analog. Contohnya, sinyal gambar pada televisi atau suara pada radio yang dikirimkan berkesinambungan. Analog merupakan proses pengiriman sinyal dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau gelombang radio secara terus-menerus yang banyak sekali dipengaruhi oleh faktor gangguan dan suara. Misalnya, ketika seseorang berkomunikasi dengan menggunakan telepon, maka suara yang dikirimkan melalui jaringan telepon tersebut dilewatkan melalui gelombang. Dan kemudian, ketika gelombang ini diterima, maka gelombang tersebutlah yang diterjemahkan kembali ke dalam bentuk suara, sehingga si penerima dapat mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembicara lainnya dari komunikasi tersebut, tapi suara akan terputus-putus bila sinyal atau gelombang yang didapat terhambat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem analog merupakan suatu bentuk sistem komunikasi elektromagnetik yang menggantungkan proses pengiriman sinyalnya pada gelombang elektromagnetik. Kecepatan gelombang ini disebut dengan hertz, yang diukur dengan satuan detik. Misal dalam 1 detik gelombang dikirim dengan sebanyak 1000, maka disebut dengan 1000 hertz. Kekurangan sistem analog ini adalah pengiriman sinyal agak lambat dan sering terjadi error. Hal-hal ini seperti tidak terjadi pada sistem digital. Oleh karenanya, saat ini banyak peralatan maupun aplikasi yang beralih dari sistem analog menjadi sistem digital. Komunikasi digital, hasil teknologi yang mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1, disebut juga dengan biner. Untuk proses informasi yang mudah, cepat, dan akurat, sinyal tersebut disebut sebuah bit. Digital berasal dari kata digitus dalam bahasa Yunani, berarti jari jemari. Apabila kita hitung jari jemari orang dewasa, maka berjumlah 10. Nilai 10 tersebut terdiri dari 2 radiks, yaitu 1 dan 0. Oleh karena itu,
Digital merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau off dan on, bilangan biner. Semua sistem komputer menggunakan sistem digital sebagai basis datanya. Komputer mengolah data yang ada adalah secara digital melalui sinyal listrik yang diterimanya atau dikirimkannya. Pada prinsipnya, komputer hanya mengenal dua arus, yaitu on atau off. Atau istilah dalam angkanya sering juga dikenal dengan 1 atau 0. Kombinasi dari arus on atau off ini lah yang mampu membuat komputer melakukan banyak hal, baik dalam mengenalkan huruf, gambar, suara, bahkan film-film menarik yang Anda tonton dalam format digital. Sinyal digital ini memiliki berbagai keistimewaan yang unik yang tidak dapat ditemukan pada teknologi analog, yaitu mampu mengirimkan informasi dengan kecepatan cahaya yang dapat membuat informasi dapat dikirim dengan kecepatan tinggi. Penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas serta kuantitas informasi itu sendiri. Informasi dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk dan dapat memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar dan mengirimnya secara interaktif. Kelemahan dari teknologi ini adalah kesalahan pada saat proses perubahan sinyal analog ke sinyal digital. Konsep informasi yang ada pada dunia nyata akan melewati digitalisasi. Konsep informasi tersebut akan diubah menjadi sinyal digital, dan sinyal digital tersebut merupakan rangkaian dari kode-kode tertentu. Dikhawatirkan, konsep informasi asli yang terdapat pada dunia nyata tersebut tidak dapat terpresentasikan dengan baik saat digitalisasi. Contohnya adalah warna. Jika warna belum terdapat dalam sistem penyimpanan teknologi digital, maka akan dicari padanan warna yang paling dekat dan paling mirip dengan warna tersebut. Hal ini warna yang akan tertampil secara digitalisasi menjadi kurang akurat dan tidak mewakili warna aslinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.